Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Caimin mengatakan ogah ya, Sohibul Iman menjadi wakil dari Anies Baswedan. Mengapa? Katanya PKS itu menang banyak di situ. Dipikir-pikir iya begitu, karena Anies Baswedan itu salah satunya adalah representasi dari PKS. Seolah-olah ya mau diborong semua begitu. Yang jelas ya ketua umum partai tidak mau. Bahkan PKB ya Caimin ogah untuk ya Sohibul Iman. Makanya ya kalau PKS tetap bersikukuh di situ begitu, saya kira tidak bisa begitu kan. Makanya harus ada yang mengalah. Ya diberikan ke siapa begitu. Makanya saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal bahwa Anies Baswedan itu terjepit pada partai yang kemudian mendeklarasikan itu. Salah satunya adalah PKB, terus kemudian adalah PKS. Makanya PKS itu terburu-buru sebenarnya mendeklarasikan itu. Awalnya resmi ya mengusung Sohibul Iman untuk cagup. Diganti lagi menjadi cawagup. Akankah ini diganti lagi tidak mencalonkan Sohibul Iman? Bisa saja itu terjadi begitu. Makanya ya kalau menurut saya pribadi nggak usahlah begitu memaksakan Sohibul Iman. Lebih baik ya kita berkoalisi dengan PDIP atau siapa begitu kan. Ya kalau misalnya Sohibul Iman tetap menjadi cawagup begitu kan ya, ini jelas berkoalisi dengan PDIP. PDIP ya bukan tidak mungkin begitu akan berkoalisi dengan PKS. PKB bisa saja dengan Nasdem atau dengan PSI nggak masalah begitu. Ini Caimin ogah Sohibul Iman ya, Refli mengatakan Anies terjepit. PKB tak rela PKS lebih banyak peti keuntungannya. PKB nggak setuju silahkan saja. PKS plus Nasdem sudah cukup saling barter ya. Jabar dan Sumbar, lebih baik dukung Anies, jangan terlalu bajak parpol buat moye aja. Ini komentar dari netizen. Justru ini semakin kuat begitu kan kalau ada koalisi-koalisi di situ. Artinya apa? Kalau Anies Sohibul Iman, ya kekuatannya hanya PKS dan simpatisan mereka. Ya, Jakarta itu ketat loh begitu kan ya. Dengan Nasdem saja dengan tidak seberapa kekuatan dan simpatis itu begitu. Karena kita lihat saja nasionalisme yang kemudian yang simpatisan yang sangat luar biasa di situ adalah PDIP di DKI Jakarta, terus kemudian pemilihnya itu adalah pemilih rasionalitas begitu. Artinya kemenangan Anies Baswedan bukan tidak mungkin mereka kalah, tapi kemenangan mereka tipis begitu kan. Harus berdarah-darah juga. Kalau lawannya adalah Ridwan Kamil Kaisang. Wah, ini gimana begitu? Makanya saya berasumsi di situ ini perlu ya hati-hati untuk ke depan agar partai itu tidak tidak gerasa-gerusu begitu. Bukankah tak ada lagi anggaran khusus ibu kota? Level Jakarta sekarang malah lebih rendah dari Jawa Barat. PKB udah ya ke sana pilpres, masih mau ke pilkada katanya. Ini komentar dari netizen ya. Pernyataan pengamat, jadi gue nggak mau komen atau bahkan ambil kesimpulan dari sini saja. Jadi ya kita lihat saja apakah nanti PKS ini menang banyak atau bagaimana begitu. Tapi kalau KPU legowo ya silakan begitu. Maka kabarnya Caimin ya mendukung Anies Baswedan, dan kalau toh pada hakikatnya dari PKS ya nggak tahu lagi begitu kan. Ya inilah politik yang ada saat ini begitu. Tapi PKS dengan PKB tidak ada masalah mereka begitu kan. Ya mau wakilnya Sohibul Iman, ya terus kemudian PKB mendorong Anies Baswedan, tidak ada masalah mereka. Jadi artinya apa? Artinya ada simbiosis di situ begitu kan. Ya saling membutuhkan. Entah membutuhkan di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mereka akan bersepakat di situ begitu. Jadi untuk Anies Baswedan saya kira mereka tetap akan mendukung Anies Baswedan dan mengusung ya siapa wakilnya yang kemudian mereka sepakati di situ begitu. Bahkan mari kita baca Caimin ogah Sohibul Iman ya, Refli Harun mengatakan Anies terjepit, PKB tak rela PKS lebih banyak peti keuntungannya. Partai Kebangkitan Bangsa PKB melalui Ketua Umum Mohaimin Iskandar atau alias Caimin menolak keinginan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang menyodorkan Sohibul Iman sebagai cawagup Anies Baswedan. Dinamika itu membuat posisi ya Anies terjepit menuju Pilgub Jakarta 2008. Pengamat yang juga pakar hukum tata negara Refli Harun menilai dalam konstelasinya Nasdem sejauh ini masih diam-diam saja
Dia bicara jika Nasdem memasang posisi tawar mesti kader jadi cawagup, maka Anies bisa saja tak bisa maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya ya Nasdem menawarkan cawagup, jelas Anies Baswedan terjepit. Tidak bisa mereka begitu kan. Artinya logikanya begini. PKS kalau mereka setuju begitu tetap bersikukuh untuk memajukan kadernya, maka ya bersama PDIP mereka akan berkoalisi dengan PDIP karena PDIP kabarnya menyodorkan ya Pak Andika sebagai prioritas utama ya untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Kalau itu disodorkan ya PKS dengan PDIP jadi mereka. Lantas bagaimana dengan Partai Nasdem? Partai Nasdem di situ kalau masih menyodorkan begitu ya menyodorkan kadernya sendiri, ya bersama PKB bukan tidak mungkin atau bersama dengan yang lain bukan tidak mungkin di situ. Akankah mereka cukup untuk 22% di kursi DPRD begitu kan? Ini yang harus kita bicarakan. Makanya ya saya pribadi kalau memang benar ya bukan tidak mungkin dengan terjepitnya ini Anies Baswedan bisa saja bersama Kaisang. Bisa saja begitu. Kita akan buktikan aja nanti. Bisa saja Partai Nasdem, terus kemudian PSI, lalu kemudian PKB, ya bisa saja seperti itu. Terus ya dari Golkar dan Gerindra, PAN dan Demokrat, bisa saja ada 3 poros ini. Kita akan buktikan aja siapa yang benar. Mari kita baca ya. Kalau Nasdem meningkahi ya, meningkahi juga ya mau kader sendiri maka bisa bahwa jadi Anies tidak dapat kereta ya atau Anies hanya akan memilih duet PKB dan PDP. Sementara PKS lepas dan jangan-jangan Nasdem pun lepas ya. Ini kita lihat saja. Refli menyebutkan PKS kasihan karena sebagai juara sesungguhnya di Jakarta merujuk pada hasil Pileg 2024. Menurut dia PKS punya legitimasi untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Jadi ya intinya masyarakat Jakarta menyukai ya PKS yang sesungguhnya harusnya diberikan kesempatan yang sama kan begitu kata Refli Harun. Bahkan ya menurut saya pribadi satu sisi PKS ini kalau PKS sama Sohibul Iman saya kira kan pasti membutuhkan satu partai begitu kan ya pasti membutuhkan satu partai tapi satu partai di situ kita lihat saja siapa mereka yang kemudian yang akan diusung di situ begitu kan ya jelas PKS membutuhkan satu partai ya kalau dengan Kaisang ya jelas harus menjadi wakil begitu kan makanya hal ini Anies Baswedan serba terjepit. Itulah kalau tidak punya partai ya. Mau tidak mau ya bisa saja dengan ya koalisi dari seorang terasa di seorang Jokowi begitu kan. Karena kita tidak tahu persoalan-persoalan yang kemudian kita hadapi. Karena inilah politik begitu kan ya. Makanya politik itu kadang membosankan, kadang tidak. ini luar biasa begitu ya. Makanya menurut saya pribadi ya wajar kalau Caimin ya ogah dalam hal ini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini jangan lupa di subscribe.